Pertama, dalil-dalil tentang perintah Allah untuk kerja dakwah bagi wanita. Kemudian setelah itu, apa potensi wanita di dalam kerja dakwah. Kemudian kalau nanti teringat, mungkin apa hebatnya kalau wanita buat dakwah dan apa pula buruknya wanita tak buat dakwah. Kemudian bagaimana pengorbanan wanita dalam kehidupan di dunia ini. Nah, baru habis itu apa namanya? Ya, dengan sebab dengar itu nanti semua kita harapannya bersiap untuk membuat kerja dakwah bagi wanita ini sampai mati. Dan kemudian nanti yang terakhir, bagaimana caranya supaya istri kita, wanita-wanita kita ini mau ikut dalam kerja dakwah. Apa yang mesti kita buat? Bagaimana caranya? Saya diulang lagi Pak. Ya, nggak usah, nanti lain waktunya aja. Jadi untuk informasi Indonesia ini jumlah ahbabnya 435 juta. Itu yang di Jamudin 435 juta. Indonesia 435 ribu. Indonesia. Ya. Ahbabnya? So, di Jamudin lah. Kalau gabung sama SA-nya 8 ribu. Dulu kita di semua 443. Sekarang jadi 8.000 SA. Hah? 98.000 SA. Banyak sekali SA itu. 435. 435. 8.000. Dulu waktu kita gabung 443 ribu. Nah, kalau dihitung daripada jumlah ahbab yang aktif di Indonesia ini, ahbab yang aktif di Indonesia ini, gimana itu jumlahnya 56 ribu. Kalau ahbab 40 hari, 4 bulan, 1 tahun, itu sekitar 140 ribu. Dari 140 ribu ini 80-an ribu sudah tak keluar lagi, tak aktif. Yang aktif 56 ribu. Dari 56 ribu ini yang istiqomah keluar masturo cuma 10 ribu. Jadi ahbab aktif di seluruh Indonesia ada 56 ribu. Itu yang minimum tiap tahun keluar 40 hari ya kan. Ada 56 ribu. Berapa yang istiqomah keluar masturo? 10 ribu. Jadi ahbab aktif aja ada 46 ribu nggak keluar masturo. Itu ahbab aktif. Apalagi yang nggak aktif. Ini sama keadaannya di mana-mana. Di tempat kami Sumatera Utara ahbab aktif itu ada 4.500 kurang lebih atau 4.600. Yang istiqomah keluar masturo itu cuma 1.000. 3.500 lagi masih tanda tanya besar. Itu ahbab aktif, apalagi yang enggak aktif. Jadi sekarang kita ini ahbab-ahbab belum lagi menyadari pentingnya kerja masturo ini. Sehingga kadang-kadang waktu keluar masturo pun naskilnya naskil rijal. Mestinya keluar masturo itu taskilnya taskil masturo. Kalau taskil masturutnya selesai, masih ada keluangan waktu, kesempatan waktu, baru taskil untuk rijal. Kalau kita keluar di India, itu pulang garpu jari yang ditanya berapa taskilan masturut kamu. Bukan ditanya berapa jemaah rijal keluar atau taskilan rijal. Taskilan masturut. Jadi udahlah kerja masturut kita begitu lemah. Manakala kita keluar masturut, naskilnya naskil rijal lagi, ya tambah lemah masturutnya. Khair Pak. Nah.
itu kondisinya sama semua di seluruh Indonesia. Terus target kita kan target 19 poin itu 1 bulan 1 halqah minimum mengeluarkan 1 jamaah 3 hari masturo. 1 bulan 1 halqah minimum mengeluarkan 1 jamaah masturo 3 hari. Ini target ini seluruh Indonesia belum ada satu provinsi pun yang tunai. Jadi mestinya kan kalau 1 periode 4 bulan berarti 4 jamaah masturo 3 hari kan dari halqah dia. Yang macam gini secara umum belum ada satu provinsi pun yang tunai. Jadi mungkin kalau di provinsi itu ada juga halqah yang sebulan sampai mengeluarkan 4 jamaah 3 hari, 5 jamaah 3 hari masturo. Tapi halqah yang lain enggak mengeluarkan jamaah masturo. Nah itu ajalah tuh jadi neraca bahan pemikiran kita. Indonesia ini belum ada satu pun provinsi yang halqahnya setiap bulan bisa mengeluarkan 1 jamaah masturo 3 hari. Contoh Sumatera Utara 209 halqah. Itu 1 periode 4 bulan. 209 kali 4 berapa tuh? 209 kali 4 836. Nah, 836 jamaah masturo mestinya dalam 4 bulan. Tapi Sumatera Utara paling cuma dapat 240 dalam 4 bulan. Jadi rata-rata di seluruh Indonesia ini 1 halqah dalam 4 bulan cuma mengeluarkan 1 jemaah aja. Indonesia 2.800 halqah. 2.800 halqah. Dalam 4 bulan cuma bisa mengeluarkan jamaah masturo antara 2.000 sampai 2.400 masturo 3 hari. Jadi kalau dihitung-hitung ada sama sekali dalam 4 bulan di Indonesia ni 800 halqah tu sama sekali tak mengeluarkan jamaah masturo 3 hari dalam 4 bulan. Yang lain yang 2.000 lagi 4 bulan cuma mengeluarkan 1 jamaah masturo 3 hari aja. Itu kalau dirata-ratakan. Nah jadi beginilah lemahnya keadaan kerja masturat di Indonesia ini. Nah, mudah-mudahan melalui bapak-bapak ni kerja masturat di Indonesia ini bisa meningkat, terutama Sumatera Barat kan, baik Padang, baik Kumbuh terutama. Jadi jangan itulah kalau kita pertama satu dalil-dalil perintah Allah kepada wanita untuk buat kerja dakwah. Dalil perintah Allah kepada wanita untuk buat kerja dakwah. Yang pertama surat At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yutuna az-zakah ila akhir ayat. Laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Kebaikan apa yang mau diajak? Salat. Kemungkaran apa yang mau dicegah? Meninggalkan salat. Semua maksiat-maksiat itu terjadi karena orang-orang meninggalkan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau dia sudah salat, perbuatan keji munkar itu, fahsya munkar, Allah Subhanahu wa taala cabut daripada diri dia. Jadi inilah dakwah yang dibuat, mengajak kepada salat, mencegah supaya orang jangan salat. Jangan meninggalkan salat, jemaah rahimahullah. Dan ini laki-laki beriman, wanita beriman disuruh bantu-membantu dalam perkara itu. Sama-sama mendirikan salat, sama-sama membayar zakat. Hujatul Islam Imam Ghazali rahmatullahi alaih menyebutkan sifat daripada laki-laki dan wanita yang beriman adalah mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Ini buat dakwah. Beliau menyebutkan manakala ada laki-laki dan wanita Islam menolak kerja dakwah, tidak menerima kerja dakwah, tidak ikut dalam kerja dakwah, maka laki-laki wanita ini bukan laki-laki dan wanita yang beriman. Satu.
Jamaah rahimahullah. Jadi kalau ada wanita Islam tidak buat dakwah, wanita ini tak tergolong wanita yang beriman. Cuma kalau kebetulan kita nih petugas bayan masturo, maka kita lihat majama' kita. Kalau dalam jur masturot tak apa, sampaikanlah. Tapi kalau dalam bayan, apalagi bayan taklim, kadang-kadang banyak ibu-ibu umum yang datang. Kita sesuaikan bayan kita. Yang agak-agak keras itu cuma untuk masturo-masturo yang udah lebih tinggi aja. Dalam bayan nanti keluar masturot juga disesuaikan dengan keadaan. Jadi ini perlu disampaikan. Jangan pula gara-gara sekali dia dengar itu udah udah kapok dia, tak mau lagi. Karena ancaman-ancaman begitu banyak. Nah, kemudian jamaah yang kedua, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa semua manusia merugi. Ahli tafsir menyebutkan, dulu Ustaz Lutfi menyampaikan ini. Maksudnya merugi di sini katanya adalah merugi dunia, merugi akhirat. Jadi semua manusia, siapa itu manusia? Ya laki-laki perempuan. Surat Wal Asri. Semua laki-laki perempuan merugi dunia, merugi akhirat, kecuali laki-laki dan perempuan yang beriman, beramal soleh. Wanya di situ tuh ulama tata bahasa kita menyebutkan itu adalah waw atof. Waw atof, apa yang sebelum waw dengan apa yang sesudah waw tak boleh dipisah, mesti ikut semuanya. Macam bi amwalikum wa anfusikum. Wawnya di situ waw atof. Jadi harta dengan diri itu dua-dua mesti ikut, tak bisa salah satunya. Dalam wal asri ini juga sama. Kecuali laki-laki dan wanita yang beriman, beramal soleh, saling mengingatkan dalam perkara yang hak dan berketetapan dalam kesabaran. Jadi empat ini enggak bisa dipisah. Iman, amal soleh, dakwah, dan kemudian sabar dalam menjalankannya. Itu tugas laki-laki perempuan. Jadi kalau perempuan tak ikut, perempuan ini terancam merugi dunia, merugi akhirat. Yang ketiga, surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basyiratin ana wa man ittaba'ani. Allah perintah kepada nabinya, wahai rasulku, sampaikan kepada umatku. Maka nabi pun bersabda, wahai umatku, hadhihi sabili. Inilah satu-satunya jalanku. Tak ada dua, tak ada tiga. Apa dia? Ad'u ila Allah, mengajak manusia kepada Allah. Ala basyirah. Basyirah ni pandangan mata batin. Basar, pandangan mata zahir. Jadi basyirah ni maksudnya dengan keyakinan yang tidak goyah. Kalau terjemahan umum kita lihat dengan hujjah yang nyata. Tapi masa kita Maulana Sa'ad mengambil ini. Basyirah ni keyakinan yang tidak goyah. Ana wa anittaba'ani, aku dan pengikut-pengikutku. Jadi dulu tu Ustaz Lutfi menyebutkan, ni kerja dakwah ni kerja Nabi dan kerja pengikut-pengikut Nabi. Ana wa man ittaba'ani, kerjaku dan kerja daripada pengikut-pengikut. Apakah pengikut Nabi cuma kita aja? Bukan, isteri kita, mak kita, perempuan juga pengikut Nabi. Jadi waktu itu Ustaz Lutfi mengatakan, kalau ada wanita Islam, tapi wanita ni tak ikut dalam kerja dakwah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah, maka wanita ni bukan pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pengikutnya Rasulullah, apalagi kita laki-laki. Kemudian surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ni bukan laki-laki, kamu adalah laki-laki dan perempuan. Yang namanya umat apa cuma kita? Bukan. Umat itu laki-laki dan perempuan. Kamu laki-laki dan perempuan adalah laki-laki dan perempuan yang terbaik. Syaratnya apa? Ukhrijat linnas, jumpa semua manusia. Ngapain? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak kepada kebaikan, cegah munkar. Jadi jamaah, bahkan wanita ini ditugaskan dan laki-laki untuk mengajak manusia di seluruh alam ini kepada kebaikan. Makanya kalau jamaah rijal di Taskil negeri jauh,
Jamaah Masturat juga di Tasdil Hijau. Jamaah Rifullah. Muharram binti Milhan, suatu ketika Nabi datang ke rumahnya dan Nabi tidur. Kemudian Nabi terbangun, senyum Nabi. Muharram tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum?" Nabi bersabda, "Aku lihat satu pasukan daripada umatku jihad di jalan Allah dengan mengarungi samudra." Maka Muharram radhiyallahu minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakanlah aku supaya aku ikut dalam rombongan itu." Jemaah rahim. Nabi mendoakannya. Kemudian Nabi tidur lagi, bangun lagi, senyum lagi. Muharram tanya lagi. Nabi sabda, "Aku melihat satu lagi rombongan daripada umatku jihad fisabilillah dengan mengarungi samudra." Muharram minta lagi, "Ya Rasulullah, doakan aku supaya ikut rombongan kedua ini." Maka sabda Nabi, "Kamu ikut rombongan yang pertama, tapi kamu tidak ikut dalam rombongan yang kedua." Kapan itu terjadi? Itu suatu ketika Khalifah Utsman berletak dalam. Ini Muharram binti Milhan berjamaah ikut tuh dalam perang ke Siprus. Di Siprus naik kuda, jatuh dari kudanya, syahid dari kuda. Aku kemarin Nyamuddin menyebutkan Muharram binti Milhan ini dikuburkan di satu tempat namanya Kabrinam, Siprus. Berapa jaraknya dari Madinah? 1600 km. Ukhrijat linnas, jumpa semua manusia. Nah, kemudian apa lagi? Masih kita di Nyamuddin menyebutkan itu dalam Quran, kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu ditujukan untuk laki-laki dan perempuan. Ditujukan untuk laki-laki dan perempuan. Contoh surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Siapa yang berpuasa? Kakek, nenek, bapak, ibu, abang, kakak, pemuda, pemudi, anak laki, anak perempuan, semua puasa. Nah, jadi kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu umumnya ditujukan untuk laki-laki dan perempuan. Surah As-Saff 10:11. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang beriman, laki-laki dan perempuan, maukah kalian aku berikan satu tijarah yang bisa melepaskan kalian daripada azab yang pedih? Apa tijarah itu? Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan perjuangkan agamanya dengan harta dan diri kamu. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi jamaah rahimakumullah, nih laki-laki dan wanita disuruh beriman kepada Allah dan Rasulnya dan perjuangkan agamanya dengan harta dan dirinya sendiri. Kalau itu dibuat, dia bakal lepas daripada azab yang pedih. Tapi kalau tak dibuat, terancam dengan azab yang pedih jemaah rahim. Laki-laki, perempuan. Surat As-Saff 10:11. Surat As-Saff 10:11. As-Saff, bukan Sofat ya, Sofat ada, As-Saff pun ada. 10:11. Nah, jadi 5 dalil itu sudah cukup lah sebagai bukti bagi kita perintah Allah ini kepada wanita untuk buat kerja dakwah. Malah itu memberikan pengertian kepada kita begitu hebat tuh ancaman daripada Allah kepada wanita-wanita yang tak buat dakwah ini. Nah, apa nih potensinya wanita ini dalam dakwah? Kenapa dalam Al-Quran sampai macam gitu? Hari ini jemaah orang-orang Islam merasa tugas utama istri itu adalah masak, nyuci, jaga anak, ngurus rumah. Kalau tugas itu selesai, dia menganggap kewajibannya sudah selesai. Makanya ibu-ibu sekarang ini dia kurang peduli kalau anaknya tak sholat, anaknya tak tutup aurat. Yang penting anaknya itu sekolah. Dan ibu ini merasa kewajiban utamanya bukan nyuruh sholat, nyuruh tutup aurat. Kewajiban utamanya masak, nyuci, jaga anak, ngurus rumah. Kalau tugas itu sudah selesai, dia merasa kewajibannya sudah selesai. Maka jemaah rahimakumullah, perlu dipertegas
bahwa dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan kewajiban istri itu adalah masak dan nyuci. Carilah ayatnya sampai hari kiamat, tak ada. Bukan ayatnya saja tak ada, hadisnya pun tak ada. Tak ada satu hadis Nabi pun yang menyebutkan kewajiban wanita, tugas utama wanita adalah masak dan nyuci. Tak ada. Sehingga Imam Syafi'i rahmatullah alaih menulis satu bab untuk itu. Bahwa masak nyuci itu bukan kewajiban wanita. Tapi kalau hari ini kita pergi kemana-mana, kita jumpa orang-orang Islam, baik laki-laki, baik perempuan, dan kita katakan kepada orang Islam yang kita jumpa ini, wahai bapak, wahai ibu, tugas utama istri adalah masak, nyuci, jaga anak, ngurus rumah. Maka semua orang Islam yang kita jumpa itu akan setuju dengan pernyataan ini. Jangan itu. Sampai ini maaf nih, satu orang kiai, termasuk kiai besar di Madura. Saya langsung yang nanya, ya memang itulah kerja perempuan katanya. Apalagi? Wah, kita nggak berani membantahnya, kiai ya kan? Masya Allah. Imam Syafi'i mengatakan tidak. Dan memang tak ada ayatnya, tak ada hadisnya. Tapi kenapa orang Islam merasa seperti itu sekarang? Itulah suksesnya misi daripada musuh-musuh Islam. Suksesnya misi daripada musuh-musuh Islam. Jemaah rahimakumullah. Tidak kurang ada 40 misi musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam, melemahkan Islam. Salah satu di antaranya inilah dia, menjauhkan wanita Islam dari buat dakwah. Dan kira-kira Pak, mereka berhasil nggak? Sukses besar mereka dengan perkara ini. Padahal tak ada ayatnya, tak ada hadisnya. Tapi semua orang Islam hari ini merasa macam itulah memang tugas perempuan itu. Masya Allah. Gimana ya? Jadi mereka musuh-musuh Islam ini memberikan doktrin atau menggiring. Ada satu orang Habib di Jakarta jumpa dengan satu orang wanita kulit putih, tapi pakai kerudung di pesawat. Sehingga cerita setelah perempuan ini tahu Habib ini dari Indonesia, perempuan ini cakap bahasa Indonesia. Dan cakap bahasa Indonesia yang begitu mantap, fasih. Perempuan ini begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang dia tahu. Bahkan ada yang bilang tu dia macam hafizah Quran. Habib tu waktu tu lagi megang kitab Bulughul Maram. Perempuan tu bilang, bab ini halaman sekian. Buka. Betul. Bab ini halaman sekian. Buka. Betul. Halamannya pun dia hafal. Jadi Habib ni begitu takjub dengan perempuan tu. Tetapi dengan satu sebab, mungkin waktu mau turun perempuan tu agak bongkok sikit, palang salibnya keluar. Yuh, kamu bukan Islam rupanya, kata Habib ini. Iya, aku memang bukan Islam. Kalau aku ini musuhnya Islam, kata perempuan. Kalau kamu penasaran, kita boleh jumpa nanti di darat. Jumpalah cerita. Jumpa cerita. Perempuan ini dengan rombongannya 25 tahun di Indonesia. Apa kerjanya? Misionaris. Perempuan ini misionaris. Jadi katanya kepada Habib ini, menurut kami kekuatan Islam di Indonesia ini 3. Yang pertama ulama, yang kedua Habib-Habib macam kamu, yang ketiga jamaah tabligh. Bagaimana kami menyimpangkan ulama? Maka ulama ini kami giring untuk ikut partai politik. Ulama ini kami giring untuk ikut partai politik. Nah, kita cerita sampai sini aja. Maksud saya, perempuan itu mengatakan menggiring itu. Jadi ulama-ulama ini tak terasa kalau dia tu sudah digiring ke sana. Tidak menyadari. Gimana itu? Dan itu sudah terjadi. Macam ginilah nih. Menggiring wanita-wanita Islam supaya kepahamannya, kepahaman dalam dirinya itu bahwa tugas utama aku masak, nyuci, jaga anak, urus rumah. Digiring tanpa terasa. Tahu-tahu dah sampai aja situ dah. Walaupun tak ada ayatnya, tak ada hadisnya, doktrin itu masuk ke semua orang Islam. Sampai ulama-ulama pun yang gitu juga. Nah, jadi kenapa mereka berusaha keras dan mereka sudah berhasil?
supaya wanita ini jangan buat dakwah. Jangan ikut dalam lingkupan kerja dakwah. Mereka lihat sudah contoh nabi-nabi terdahulu. Allah firman dalam Quran kan, kisah-kisah orang terdahulu menjadi ibrah bagi orang-orang yang mau berfikir. Jadi pengajaran bagi orang-orang yang mau berfikir. Itu kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Lut kita sudah tahu. Nabi Nuh 950 tahun dakwah, lailan wa nahar, malam siang buat dakwah. Dan yang dakwah itu nabi, tak mungkin salah dalam berdakwah. Kalau salah langsung Allah perbaiki. Tapi Allah mau bagi tahu, walaupun nabi yang dakwah itu nabiku yang ulul azmi. Cuma 5-nya nabi yang ulul azmi. Enggak tanggung-tanggung dakwahnya, 950 tahun. Bukan 4 bulan ya kan, Ustaz? 950 tahun. Malam siang buat dakwah. Kita dakwahnya cuma 2,5 jamnya ya kan. Itu pun 2-nya hilang, tinggal setengah jamnya. Suruh tiap hari paling seminggu sekali. Istri nggak ikut kerja dakwah, apa nggak hancur kerja dakwah. Nah, itulah dia yang fakta yang terjadi yang sudah kita sampaikan tadi. Masih begitu sedikit ahbab-ahbab ini yang keluar masyhur. Nah, jadi mereka dapat kesimpulan. Istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh tidak mendukung kerja dakwah. Sehingga dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 10, kedua istri ini disebut pengkhianat oleh Allah. Allah yang memberi gelar pengkhianat. Ada 2 wanita yang telah berkhianat kepada suaminya. Itulah istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Dan mereka ini dicampakkan ke dalam neraka jahanam bersama-sama dengan orang-orang yang masuk dalam neraka jahanam. Dan kedua suaminya sedikit pun tidak bisa menolong istrinya itu. Panjang tu surat At-Tahrim ayat 10. Suaminya Nabi, yang satu Nabi yang ulul azmi lagi, tak bisa nolong istrinya ini. Apalagi macam-macam kita ni, belacak-belacak ni ya kan. Cuma jangan pula nanti kita di rumah kita bilang sama istri kita, "Dek, kau dek kalau enggak ikut kerja dakwah, kau ni pengkhianat." Nanti marah dia. Dan kemudian dalam surat At-Taghabun, surat yang ke-64, juz 28, ayat 14. Allah bagi tahu di situ, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahjaruhum." Wahai orang beriman, sesungguhnya di antara istri dan anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kepada mereka. Ini ayat Qurannya, tak mungkin salah. Asbabun nuzul, penyebab turunnya ayat ini dijelaskan oleh Imam Suyuti dalam tafsir Jalalain, bahwa waktu itu Nabi sudah hijrah ke Madinah. Tapi satu orang sahabat mau menyusul Nabi, tapi istri anaknya tak ikut. Waktu sahabat ini mau berangkat ke Madinah, istri anaknya nangis-nangis di situ. Sehingga akhirnya sahabat ini tak jadi berangkat. Dengan sebab itulah turun ini ayat. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri dan anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kepada mereka. Ya mereka. Jadi pada dasarnya keluar di jalan Allah ni tak perlu izin daripada istri. Bukan perlu izin dari istri, cuma kasih tahu aja kepada istri. Istri yang menghalangi suaminya keluar di jalan Allah, itulah macam inilah ayat inilah, dia bakal jadi musuh. Ya mereka. Tapi ini kerisauan untuk diri kita aja kan. Jangan nanti di rumah kita bilang sama istri kita kan, kau ni dia kalau enggak ikut dakwah kau ni jadi musuh. Jadi jemaah ini juga memberi kepahaman kepada kita begitu besarnya ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala bagi wanita-wanita yang tak mendukung kerja dakwah. Jadi begitu pintarnya musuh-musuh Islam itu. Apa yang terjadi? Manakala dakwah ini tak diikut sertakan wanita, tuh walaupun buat dakwah, maka tidak akan wujud orang-orang yang beriman, beramal saleh, bertakwa. Kalau wujud pun sangat sedikit. Buktinya jamaah tuh Nabi Nuh 1, Nabi Lut 1. Jangan itu. Nabi aja macam gitu, apalagi macam kita ni buat dakwah istri tak ikut. Makin parah. Nah, itulah yang sudah terbukti sekarang itu. Orang yang buat dakwah begitu banyak, yang keluar masturuh sangat sedikit. Jemaah rahimakumullah. Nah, jadi maka yang satu ni tidak akan terbentuk manusia beriman, beramal saleh, bertakwa.
Yang kedua, apalagi parahnya kalau wanita tidak buat dakwah. Lihat Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya Kan'an. Kan'an itu kafir. Bapaknya Nabi yang ulul azmi, anaknya malah bisa kafir. Kita kadang-kadang lebay pun tidak, ya kan? Kenapa anaknya kafir? Karena anaknya ikut emaknya, ikut ibunya. Jemaah rahimahullah. Itu dulu Maulana Yunus. Itu istimak di BSD 2007 kalau nggak salah. Beliau menyebutkan anak ini 80% ikut kepada emak. Anak ini 80% ikut kepada emak. Jemaah rahimahullah. Nah, jadi musuh-musuh Islam itu tahu betul kalau wanita tidak ikut dalam kerja dakwah, dua ini bakal terjadi di kalangan orang-orang Islam. Yang pertama, tidak akan wujud orang-orang Islam yang beriman, beramal soleh, bertakwa. Yang kedua, generasi muda akan rusak. Kalau sudah seperti itu, Islam hancur. Maka kita akan sangat mudah menguasai mereka. Dan itulah yang terjadi sekarang. Ya rahimakumullah. Negara-negara Islam cuma jadi boneka-boneka aja dari negara-negara kafir zaman itu. Nah, jadi begitulah tingginya potensi kalau wanita ini ikut dalam dakwah. Timbul pertanyaan. Apa pertanyaannya? Kalaulah kita keluar Masturo, negeri jauh, IPB segala macam, itu kan waktu keluar itu istri kita bukan bisa keluar daripada rumah. Istri kita di dalam rumah aja ya, bukan dia ikut khususi, ikut jaulah, bayan di tengah lapangan, enggak. Dia di rumah aja. Baca taklim, mujakarah, zikir, baca Quran, solat sunat, doa. Kok wanita-wanita ini tak ikut, hidayah bakal tersekat. Kok mereka ikut, hidayah bakal tersebar. Di mana letak kehebatannya? Padahal kalau keluar pun cuma di dalam rumah aja ya. Maka alim ulama kita mengatakan kehebatan wanita ini kalau tiga ni ada pada dirinya. Kalau tiga ni ada pada dirinya, dia bakal jadi penyebab hidayah seluruh alam. Yang pertama, kalau perempuan ini ada fikir risau untuk tersebarnya agama. Apa dia Pak? Yang pertama, ada fikir risau untuk tersebarnya agama, tersebarnya hidayah, tersebarnya usaha dakwah. Fikir risau. Yang kedua, kalau wanita ini berdoa untuk tersebarnya hidayah. Dulu tahun 2008 di Thailand, almarhum Haji Abdul Wahab dari Pakistan menyebutkan, kalaulah ada satu orang wanita buta, tapi wanita buta ini ambil keputusan, dakwah ini adalah maksud hidupku, maka ketika itu juga kata Syekh Abdul Wahab, kesan kebaikan daripada keputusan wanita ini Allah sebar ke seluruh alam. Itu wanita buta, apalagi wanita melek. Fikir risau. Yang kedua, doa. Mulai Ilyas rahmatullahi menyebutkan doa satu orang wanita untuk tersebarnya hidayah. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan percepat untuk sebar hidayah seluruh alam. Yang ketiga, menangis. Menangis untuk tersebarnya agama, hidayah. Ini yang paling mahal, Pak. Coba Bapak pikir-pikir satu payakumbuh ini. Ada enggak satu orang wanita yang menangis untuk tersebarnya agama? Kalau ada, bakal menggoncang payakumbuh ini. Jadi itulah tiga kehebatan wanita tuh. Jadi musuh-musuh Islam tuh sudah melancarkan misi, doktrin, tugas wanita masak, nyuci, jaga anak, ngurus rumah. Nah, coba sekarang kita pikir. Kalau istri kita konsentrasinya hari-hari masak, nyuci, jaga anak, ngurus rumah, kira-kira fikir risaunya macam mana? Fikir risau apa yang bakal muncul dalam diri tuh perempuan itu? Kalau hari-hari konsentrasinya masak, nyuci, jaga anak, ngurus rumah, fikir risaunya ya alat dapur, mesin cuci. Kalau bisa masuk pakaian kotor mesin cuci itu keluar udah terlipat dan tersetrika lah. Kalau bisa macam itu. Dan alat yang mirip dengan itu sudah ada sekarang.
baju yang udah kering, cantolkan situ, nanti dia berputar, masuk dalam mesin, keluar, udah terlipat, udah tersetrika. Itu udah ada mesinnya. Itu asbab pikir. Pikir siapa? Pikir wanita-wanita. Pikir misalnya gitu. Anaknya jadi S1, S2, S3. Kalau nggak sholat, nggak baca Quran, nggak pandai, nggak apa-apa. Doanya macam mana? Doanya pun itu. Minta rumah macam istana, ya kan? Kalau ada teater mini di rumahnya ukuran 50 inci, ya kan? Masya Allah. Jadi fikir risaunya, doanya, tangisannya pun untuk itu juga. Itulah hebatnya musuh-musuh Islam itu. Jangan itu. Sehingga jadilah wanita-wanita kita yang kalau dibedah kepalanya, ditengok isinya, itu isinya harta benda dunia itu. Gimana? Nah, maka untuk itu jemaah rahimahullah, wanita-wanita kita ni mesti kita bawa dalam kerja agama. Karena kalau tak dibawa dalam usaha dakwah ini, itulah dia bakal jadi pengkhianat, bakal jadi musuh. Jadi wanita yang tak beriman bakal merugi dunia akhirat, ya kan? Jemaah rahimahullah. Bakal terancam dengan azab yang pedih. Terus dia bakal melawan sama kita. Dulu Ustaz Lutfi dulu pernah menyampaikan, apa sebab istri berani melawan sama suaminya? Penyebabnya 3. Istri ini berani melawan suami, penyebabnya 3. Yang pertama, ya nggak hidup agama di rumahnya. Kalau ahbab katanya nggak hidup taklim di rumahnya, nggak hidup taklim. Yang kedua, kalau duit istrinya lebih banyak dari duit suaminya. Istrinya direktris, suaminya karyawan biasa. Yang ketiga, tak disebutnya di depan umum. Saya yang nanya sama dia, yang ketiga apa? Yang ketiga katanya, kalau suaminya keok sama dia di tempat tidur. Ini problem juga. Istri lebih banyak kata suami. Yang ketiga, jadi jemaah, kalau dia tak diikutkan dalam kerja dakwah, maka agamanya akan lemah dan dia bakal berani melawan suami. Dan yang jelas wanita ini bakal terancam masuk dalam neraka jahanam. Jangan kita pikir kita ini selamat kalau istri kita masuk dalam neraka jahanam. Dulu kali itu sudah disampaikan. Satu orang wanita kalau dia masuk neraka jahanam, dia bakal tarik 4 laki-laki. Suaminya, ayahnya, abang adiknya yang sudah balik, dan anak laki-lakinya yang sudah balik. Jadi jangan kita pikir kita ini selamat. Ikut-ikut kerja dakwah, tapi istri tak ikut, jangan itulah. Terancam. Gimana itu? Kemudian apa lagi? Itu tadilah. Maka orang-orang yang beriman, beramal saleh, bertakwa tidak akan wujud. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55 Allah firman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihah la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladina min qablihim. Manakala ada orang yang beriman di antara kamu dan beramal soleh, kami akan sungguh-sungguh menjadikannya penguasa di muka bumi, sebagaimana kami menjadikan orang-orang terdahulu berkuasa di muka bumi ini. Dan jangan lupa, ini ayat Quran. Kalau ada orang Islam yang meragukan kebenaran satu saja ayat dari Quran, dia ini sudah kafir. Batal rukun iman pertamanya, batal rukun iman ketiganya. Begitulah hebatnya misi daripada musuh-musuh Islam itu. Sehingga sekarang ini zaman kita tak tahu berapa banyak orang Islam yang tak sadar kalau imannya sudah batal, karena menyaksikan kebenaran ayat daripada Al-Quran. Terus dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah firman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Manakala beriman bertakwa penduduk satu negeri, maka akan kami turunkan keberkahan daripada langit, kami keluarkan keberkahan daripada bumi. Jadi dengan sebab adanya dakwah wanita ini, manusia-manusia beriman, beramal saleh, bertakwa wujud. Maka jadilah Islam berkuasa. Jadilah Islam kaya raya, turun keberkahan lagi, keluar keberkahan daripada bumi. Jadi musuh-musuh Islam itu mereka sudah belajar Quran. Kita ni orang Islam yang tak mau belajar Quran. Ya. Jadi mereka paham, ini kalau sempat wanita Islam dibuat dakwah, kita bakal hancur, kata mereka. Bakal wujud manusia-manusia beriman, beramal saleh, bertakwa. Generasi-generasi muda bakal kuat.
Tengoklah sekarang buktinya di seluruh dunia. Ahbab-ahbab, karkun-karkun. Anaknya jadi apa? Anaknya jadi hafizo, alim. Jadi alimah. Masya Allah. Ini sudah nampak. Jadi ini sangat mengkhawatirkan mereka. Jemaah rahimahullah. Tuh. Jadi kalau manusia beriman, beramal, bertakwa, generasi muda kuat, Islam jadi penguasa. Islam kaya raya, mereka bakal jadi budak-budak lagi. Jemaah rahimahullah. Jadi gimana dahsyatnya kerja wanita ini? Dahsyat. Luar biasa. Kalau dia ikut dakwah, dia bakal jadi wanita beriman, tidak merugi dunia akhirat, lepas dari azab yang pedih. Jadi wanita yang terbaik, ya kan? Allah Akbar. Anak-anak bakal terpelihara. Tengoklah anak-anak karkun, bapaknya tukang kerupuk, tukang rujak, ya kan? Kadang-kadang ada yang gelandangan pun tak tentu entah apa kerjanya. Anaknya hafiz Quran, hafiz Quran. Kenapa? Mamanya aktif, ibunya aktif dalam kerja masjid. Gimana itu? Itu tak perlu diselidiki lagi, tinggal lihat aja dengan mata kepala kita. Allah Akbar. Jadi begitu hebatnya nih kalau wanita-wanita ikut dalam kerja dakwah. Belum lagi nanti apa yang bakal didapat oleh wanita ini di akhirat. Jemaah rahimahullah. Bermacam-macam kenikmatan. Masya Allah. Ini kalau diceritakan tinggal cukup buat ini. Sini. Itu. Kayaknya nggak sampai ke sana. Iya. Jazakumullah khairan juga. Jadi jangan lupa. Satu lagi. Dulu Ustaz Jamil, Surah Indonesia dari Surah. Beliau mengatakan, jangan kita pikir korban kita ini laki-laki dalam buat kerja dakwah udah hebat. Cuma jalan kaki, pasang tenda di tengah hutan, enggak. Kita laki-laki ini korban kita paling cuma 25%. Yang 75% siapa? Istri kita. Dulu almarhum Pak Yejeron pernah juga menyebut dalam bayannya. Mujakarah di depan seluruh Indonesia dan penanggung jawab provinsi. Apa katanya? Tahukah mulaikan siapakah orang yang paling besar korbannya dalam kerja agama ini? Orang yang paling besar korbannya dalam kerja agama ini tidak ada di antara kita ini. Orang yang paling besar korbannya dalam kerja agama ini ada di rumah kita. Itulah istri kita. Jadi Pak, perempuan ini korbannya terlalu hebat gitu. Pernah kita hitung enggak? Kalau satu hari berapa jam istri kita kerja? Pernah hitung enggak? Masak berapa lama masak? Kadang-kadang istri kita yang belanja lagi. Masak nasi, ada rice cooker. Kan berasnya mesti dicuci juga. Masuk rice cooker, cetek. Setengah jam bilang udahlah masak. Apa mau kita makan kalau cuma dikasih nasi aja? Udah, makan udah. Nasi putih aja. Kau pikir aku ini ayam jago? Mana sayurnya, mana lauknya lagi? Masak sayur lagi. Ngetiin sayuran, nyangin cabai, bawang, apa segala macam, blender sana, campur sana, campur sini, kacau sana, kacau sini, baru jadi sayur. Dah, nasi sayur ada. Lauknya belum. Nyangin ikan, kadang kena duri ikan, kadang kena pisau. Buat sambal. Panas, zaman kalau kena cabai. Campur sana, campur sini, kacau sana, kacau sini, baru jadi lauk. Sekarang nasi sayur lauk dah ada. Terus apa yang dibuat istri kita? Panci, kuali, mangkok, pisau, cuci semua. Lengket lagi tempat semua. Kompor kita tuh buat sihir lagi. Dah, nanti kalau makan siang, kalau makan jemaah pun kita sama anak-anak mau makan, siapa yang nyiapkan sabrang? Siapa yang nyiapkan nampannya, nasinya, sayurnya, lauknya, minumannya? Istri. Habis kita makan berserak-serak, siapa yang bereskan? Istri. Malam mau makan gitu juga. Istri yang nyiapkan, istri yang bereskan. Besok subuh, suami mau kerja, anak-anak mau sekolah, istri masak sekali lagi. Belum subuh udah bangun masak air, suami mau kerja, anak-anak mau sekolah.
Masak lagi sekali lagi. Macam mana kalau makannya sama menunya, siang, malam sama pagi? Oh, ributlah kita. Keluarga ini kau ni mau minta cerai ya. Sama makan siang, makan malam sama makan pagi. Makan pagi sarapan, masak lagi sekali lagi. Habis masak, mangkuk, kuali, pisau, cuci lagi. Kita mau makan, letak lagi. Habis makan, berserak-serak semua, istri lagi yang bereskan. Itu berapa jam kira-kira? Dari mulai masaknya sama makan, berapa jam? Lama. Berapa jam ni kira-kira? 5 jam. Berapa jam, Pak? Tak tahu itu mas. Hah? Enggak ada waktunya. Itu baru masak. Yang kedua nyuci. Wah, ada mesin cuci. Walaupun ada mesin cuci, ujung-ujung baju, ujung-ujung kerah mesti dibersih juga. Ada suami yang tak percaya sama mesin cuci. Ada tuh kami di Medan, ahbab, dokter S2, paru-paru. Nggak mau dia rumahnya pakai mesin cuci. Cuci tangan. 2 hari yang lalu hujan. Semalam hujan. Hari ini hujan. Tak kering-kering pakaian tuh. Siapa yang sibuk tali jemuran cadangan? Istri apa suami? Istri. Kami pernah buat usuli di Halkoh sebelah pagi. Di malam hujan lebat, banjir di situ. Sampailah saya di rumah satu karkun. Saya tengok kiri kanan tuh depan rumahnya, kanan 4 tali, kiri 4 tali. Itu tali jemuran cadangan. Biasanya nggak ada di situ. Saya tanya sama suaminya, ya ini Pak, siapa yang ngerjain? Entah katanya. Aku pulang tahu-tahu udah ada aja katanya. Aku pulang tahu-tahu udah ada aja. Siapa yang kerja? Istri. Belum lagi nanti kering pakaian itu dilipat, istri juga. Belum lagi disetrika. Saya lihat istri saya mulai nyetrika. Kapan? Sebelum zuhur. Berapa orang kami waktu itu di rumah? 4. 2 di pondok, kami 4 di rumah. 2 anak, 2 ayah ibu. Habis zuhur, taklim, makan, habis makan lanjut lagi. Kapan selesainya? Ba'da asar baru selesai. Baik. Ba'da asar baru selesai. Berapa jam tuh? Dan itu bukan kerja sebulan sekali, itu kerja rutin. Itu berempat di rumah tuh. Kalau 6, kalau 8, kalau 10. Siapa yang ngerjain? Istri. Tuh masak, nyuci. Dah. Berapa jam tuh? Nggak tahu dah jamnya berapa. Ngurus rumah. Pagi nyapu, ngepel. Sore nyapu, ngepel lagi. Belum lagi ngelapain, ngelap jendela, kaca jendela, jemari pula. Ada rumah, kursi setnya di rumah tuh 7 set. Dari muka sampai belakang. Itu ajalah kerja istrinya. Dari pagi sampai malam. Ngelapin kursi set. Itu kadang-kadang perempuan ini banyak juga bodohnya. Dia minta macam-macam perkakas yang membuat dia hajat sendiri, capek sendiri. Wah, beruntunglah kalau istri kita itu bijaksana. Nggak perlu, nggak usah beli-beli. Tuh, urus rumah. Apa lagi? Belum lagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan siapa yang masak sahur? Suami apa istri? Istri. Nanti kalau mau lebaran, siapa yang ganti gordon, kain pintu, jendela segala macam? Istri, bongkar semua, ganti sama yang baru, yang lama dicuci. Itu istri. Siapa yang masak kuih raya? Istri. Gimana itu? Berapa jam tuh? Tak tahu lagi. Ya Pak. Yang paling parah, jaga anak. Pak Ali kami itu suruh 11 anak. Ada lagi Amir Subah Masturah Sumatera Utara, doktor S3, Fahmi Hidayat, 10 anaknya. 3 minggu yang lalu baru lahir anak yang paling kecil. Gimana itulah? Siapa yang ngurus? Setengah tahun ada anaknya, 1,5 tahun ada, 2,5 tahun ada, 3,5 tahun ada, bersusun. Yang setengah tahun nyusu. Kerja siapa nih? Mamanya, ibunya. Yang 1,5 tahun nangis. Urusan siapa tuh nanti? Urusan ibunya. Yang 2,5 tahun main becek. Urusan siapa tuh nanti? Urusan ibunya juga. Yang 3,5 tahun main-mainan.
Macam kapal pecah rumah tu dibuatnya. Urusan siapa tu? Urusan itu juga. Yang 4,5 tahun mau masuk TK, minta dimandikan, diberai, kasih pakaian, minta disuapkan makanan, minta diantarkan lagi ke sekolah. Itu kerja siapa? Kerja ibu. 4 anaknya yang belum sekolah ni pergi main-main. Pulang main-main kotor dah semua. Siapa yang mandikannya? Ibu. 4 ni dimandikan, ganti pakaiannya, disuapkan makanan, ditidurkan siang. Habis tidur siang bangun sore, pergi lagi main-main. Pulang main-main, udah kotor lagi semua. Siapa yang buat kerja? Ibunya lah. Mandikan lagi, berain lagi, malam disuapkan makan, didina bubukan, dah tidur semua. Jam 10:30, 10:30, baru istri ni tenang tidur. Semua dah tidur. Bapaknya belum memang. Baru istri tu mulai golek mau tidur, anak yang paling kecil nangis sudah. Rupanya, maaf buang air besar. Umur 1/2 tahun. Siapa yang sibuk? Mamaknya lagi. Mamaknya apa ayahnya? Mamaknya, ibunya. Oh, dibersihkan, campur air panas sama air dingin, dicebokin, dilapin, dibedain, dibedung lagi, susukan lagi, dinina bobokkan lagi. Baru anak yang kecil ini tidur. Udah 1:30. Baru golek sebentar, anak nomor 2 pula kecil dah bangun. Mak, kata dia, Mi. Apa? Kencing. Dia lagi pula. Udah 1:30. Itulah yang bapak bilang tadi. Bapaknya jam 3:30, jam 4 bangun. Minta kencing juga. Tak tidur istri itu satu malam. Assalamualaikum. Tak tidur istri itu satu malam. Jadi begitulah pengorbanan satu orang istri. Jadi 24 jam tu Pak tak cukup untuk istri. Alangkah kasihannya, alangkah merananya, alangkah sedihnya. Istri kita yang udah begitu capek di dunia, satu saat sampai ajalnya mati. Mati ya masukkanlah ke kubur. Tahu-tahu di kubur disiksa pula habis-habisan dia. Di dunia capek, di akhirat di kubur disiksa habis-habisan. Dan ini sudah disabdakan Nabi. Manakala aku mi'raj, aku lihat penghuni neraka yang paling banyak adalah kaum wanita. Jadi kalau istri kita, wanita-wanita kita itu tergolong dalam golongan wanita yang banyak, itu bakal masuk neraka. Dan kalaulah suaminya ahbab-ahbab macam kita, istri mati masuk dalam kubur, disiksa pula habis-habisan di kubur. Ini memang ahbab-ahbab ni zalim. Suami yang zalim, ahbab yang zalim. Dia enak-enak keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, istrinya tak dibawanya dalam kerja agama. Zalim. Gimana? Mati istri itu, masuk kubur, tersiksa habis-habisan. Dan itu tadi, jangan kita pikir kita ni bakal selamat kalau istri masuk ke dalam neraka. Kita bakal ditariknya. Itu ya Allah, laki-laki itu. Dulu suamiku di dunia, dia enak-enak buat ibadah, aku dibiarkannya. Kalau sekarang aku masuk neraka, aku tuntut dia ya Allah. Gimana? Nah maka untuk itu kita mesti bawa tu ya kan, wanita-wanita kita ni dalam kerja dakwah. Semua sedia Pak, insyaAllah. Semua. Apa yang mesti kita buat? 3. Kalau 3 ni kita buat, itu artinya kita sudah bawa wanita kita dalam kerja dakwah. Yang pertama, hidupkan taklim rumah. Kalau ahbab-ahbab ni taklim rumah dengan 5 amal. Jangan lagi taklim rumah aja. Hidupkan taklim rumah. Dan taklim rumah ini bukan karangan masih kita. Bukan akalan-akalan masih kita, maulana-maulana kita di Jamudin. Taklim rumah ini ada dalilnya dalam Quran. Ada dalilnya dalam Quran. Surat Al-Ahzab ayat berapa Pak ini? Surat Al-Ahzab ayat 34. Al-Ahzab ayat 34. Wadkurna ma yutla fi buyutikunna
min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatlah kamu apa yang kamu baca di rumah kamu tentang firman Allah dan hadis-hadis Nabi. Sepakat ahli tafsir menyebutkan hikmah itu adalah sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi. Jadi Allah perintah untuk baca di rumah. Dan penekanannya bukan baca, penekanannya ingat, wadkurna, dan ingatlah kamu. Celakanya kita ini udah 10 tahun buat taklim rumah. Satu hadis pun tak ada yang terhafal kita dari taklim rumah yang 10 tahun itu. Di masjid 10 tahun juga, satu hadis pun tak ada yang terhafal. Padahal Allah firman, wadkurna, dan ingatlah kamu. Kita tak mau ingat. Jadi kita ini termasuk pembangkang juga. Allah suruh ingat, kita tak mau ingat. Makanya sekali lagi Pak, perlu nih dikatakan. Dan yang nyuruh nyatat nih Maulana Sa'ad kemarin pula. Jadi kalau sebelum ini kita ada pernah dengar kawan-kawan kita bilang, jangan catat, tak perlu catat, ilham aja. Ini dia nih pembangkang nih, atau dia tak tahu. Berulang kali Maulana Sa'ad menyampaikan supaya kita nih nyatat. Coba itu. Jadi coba bayangkan kalau taklim, kita catat satu hadis, kita hafal. Nggak usah muluk-muluk, bilang aja lah 10 hari baru dapat satu hadis. 10 hari, itu terutama untuk saya juga nih Pak. Kalau 10 hari kita hafal satu hadis, itu 1 tahun udah 36 hadis. 36 hadis. Kalau 10 tahun kita jadi ahbab, udah 360 hadis. Ahbab hafal 360 hadis. Nggak jalan di tanah lagi, nggak cecah lagi kaki yang di tanah. Ini 10 tahun kosong melompong, apa pun tak ada. Karena musibah jemaah. Jadi itu taklim rumah yang pertama. Yang kedua, taklim mingguan masturut. Taklim mingguan masturut. Yang ketiga, keluar masturut setiap 3 bulan. Tahun 2004, masa kita Nijamuddin, Profesor Abdul Alim dalam Mujakarah Masturo 10 kali mengulang kalimat ini. 10 kali Pak. Kurang lebih apa katanya? Hendaklah orang-orang baru dan juga orang-orang lama membawa wanitanya untuk keluar masturo setiap 3 bulan. Hendaklah orang-orang baru dan juga orang-orang lama membawa wanitanya keluar masturo setiap 3 bulan. 10 kali Pak diulang. 16 tahun yang lalu. Jadi setiap 3 bulan. Jangan pula ada pantangan dalam kerja masturut ini. Apa pantangannya? 2. Yang pertama, jangan suruh-suruh istri kita pakai cadar. Apalagi pakai purdah. Jangan suruh-suruh. Biarkan aja dia. Yang kedua, kalau kebetulan istri kita wanita karier, jangan suruh dia berhenti kerja. Jadi Pak, kalau dia kerja di night club, biar aja dia kerja di situ. Yo, gawatlah kalau gitu. Ya memang. Hikmahnya apa? Gini dia Pak. Di mana Kusman? Oh ya. Jadi berapa banyak kejadian taklim-taklim mingguan masturut? Karpun baru datang. Istrinya belum pernah keluar, suaminya baru dah keluar. Istrinya datang situ pakai jilbab biasa. Sama istri kita, karpun lama ini ditarik supaya pakai cadar. Minggu depan dia nggak datang lagi. Sampai kapan pun dia nggak datang lagi. Ada juga istri yang tak mau keluar masturo. Kenapa? Karena suaminya ada wanti-wanti. Kau nanti kalau keluar masturo mesti pakai cadar. Jadi dia macam-macam lah alasannya supaya jangan keluar masturo. Terus terancam berhenti kerja. Jadi Pak, kalau kayak gitu macam mana? Apa yang mesti kita buat? Buat yang 3 tadi. Taklim rumah, taklim mingguan masturut, keluar setiap 3 bulan. Itu aja buat. Tunggu sampai Allah yang merubah sendiri istri kita itu. Kalau kita yang berubah, dia bakal ngamuk nanti sama kita. Satu orang dari Yordania kalau nggak salah, pulang 4 bulan dari Nijamuddin. Risau. Masya Allah. Sampai rumah, dia bilang sama istrinya, nih televisi mesti keluar dari rumah kita.
Apa kata istrinya? Kalau televisi dikeluar dari rumah kita, aku pun keluar dari rumah ini. Poninglah kepalanya. Pagi lagi dia ke Nijamuddin. Nyampaikan itu sama Masih kita. Masih nanya, kamu waktu pulang dengar bayan wapsi enggak? Dengar. Ada enggak dalam bayan wapsi itu disuruh nyampakkan TV keluar rumah? Tak ada. Jadi kenapa kau buat kalau tak ada yang nyuruh? Barulah bingung dia. Baru dia tersadar. Apa yang disuruh buat? Suruh hidupkan Makomi. Itulah kamu buat katanya. Pulang lagi dia. Pulang lagi dia telah buat Makomi. Saling rumah segala macam. Satu hari istrinya keluar Mas Turo 3 hari. Hari ini keluar Mas Turo 3 hari. Besok TV-nya udah tak ada di rumah tuh. Suaminya pulang kerja tanya sama anaknya. Mana TV? Tuh di gudang. Dibawa mama kita. Dibawa Umi ke gudang. Tengoknya di gudang TV-nya udah rusak. Udah pecah. Maka ditanya lah sama istrinya. Loh, kenapa kau pecahkan ini? Ini kan bisa dijual. Abang mau menjual sesuatu yang bakal merusak orang, kata istrinya. Lor 3 hari Mas Turo aja. Jadi Allah yang merubah dia. Kita jangan. Jadi jamaah kelas, siapa yang pasang tekad ini setiap 3 bulan keluar Mas Turo. Amin amin ya Allah. Tapi untuk orang-orang lama yang jaga tertib, sudah 40 hari dan kemudian jaga tertib, maka nisab Mas Turo tak ada lagi sama dia. Kemarin musyawarah mujakarah di Nijamuddin, Mufti Yaakob mengatakan kalau kamu pulang 3 hari minggu ini, kemudian minggu depan ada lagi yang keluar 3 hari Mas Turo, tak ada yang bawa. Oleh Faisalah diputuskan. Dua nih ya. Faisalah memutuskan dalam musyawarah, kamu bawa tuh. Maka kamu mesti bawa lagi ke jamaah 3 hari. Baru seminggu pulang. Hari ini kamu pulang, bulan depan ada jamaah Mas Turo. Hari ini kamu baru pulang 15 hari Mas Turo. Bulan depan ada yang keluar 15 hari Mas Turo. Tak ada yang bawa. Dalam musyawarah Faisalah putus, kamu yang bawa, kamu mesti bawa ke jamaah. Hari ini kamu baru pulang 40 hari Mas Turo. Bulan depan terbentuk jamaah 40 hari Mas Turo, tak ada yang bawa. Faisalah dalam musyawarah memutuskan kamu yang bawa, maka kamu mesti bawa ke jamaah Mas Turo. Hari ini kamu baru pulang 2 bulan Mas Turo negeri jauh. Bulan depan atau 2 bulan yang akan datang terbentuk lagi satu jamaah Mas Turo negeri jauh, tak ada yang bawa. Dan Faisalah kamu dalam musyawarah memutuskan kamu yang bawa, kamu berangkat lagi negeri jauh. Jadi untuk orang-orang lama yang jaga tertib, tak ada nisab lagi jamaah rahimah. Tapi untuk orang yang baru tetap setiap 3 bulan untuk memudahkan. Kata Mufti Yaakob. Masya Allah. Yang mudah macam gitu sedia Pak, insya Allah ya. Oh, masya Allah, masya Allah. Tak ada lagi nisab. Bawa lagi. Allah Akbar. Nah, bahasan terakhir. Bagaimana caranya supaya wanita-wanita kita ini mau ikut dalam kerja dakwah? Maka tahun 2001 masa kita Nijamuddin, waktu Zur Kudama di Ancol 2001. Nah, itu disampaikan. Bagaimana caranya supaya wanita-wanita kita ini mau diajak untuk ikut dalam kerja dakwah? Caranya 2 katanya. Yang pertama, kasih sayang daripada suaminya. Kasih sayang daripada suami. Yang kedua, doa daripada suami. Kasih sayang dan doa. Jangan bawa istri kita ni dalam kerja dakwah dengan ancaman-ancaman. Kau dek, kalau tak mau ikut kerja dakwah, lotup kau. Bogeng kau. Dia pun takut. Daripada bengkak, lebih bagus ikut. Maka dia pun ikut dakwah. Di Medan ada Pak satu orang Karkun. Dia datang sama saya. Bapak tahu, makanya istriku tu mau keluar Mas Turo ke tempat bapak sana. Itu setelah kepalanya kupukul pakai baskom. Sampai peot baskom tu. Ku simpan Pak baskom tu sampai sekarang katanya untuk kenang-kenangan. Jadi cukup dia aja macam gitu. Kita jangan Pak. Allahu Akbar. Ada lagi satu tempat di sana, dia bilang berapa kali ya? 18 kali kok enggak salah. 18 kali diajaknya istrinya keluar Mas Turo.
Istrinya tak mau. Maka yang ke-18 kali itu ditumbuknya bininya, jatuh telentang. Gara-gara itulah baru keluar masuk. Kita jangan buat macam itu. Jadi kalau tak mau ikut kerja dakwah, kau tengok perempuan berjuta banyak. Abang udah tinggal gini aja. Kau selamat tinggal lah. Takutlah dia. Maka dia ikut dalam kerja dakwah. Ini nanti dikhawatirkan di akhirat, amalan-amalan istri kita tu semua ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena dia beramal bukan karena Allah, karena suami. Allah tak terima amal macam itu. Jadi jangan bawa istri kita ni dalam kerja dakwah dengan ancaman-ancaman. Ada karku jari istri karkun. Apa katanya? Dia karku jari sama istri karkun yang lain. Bagaimanalah Bu? Saya mau suka dengan kerja dakwah yang dibuat suami saya. Suami saya ni Bu, tiada hari tanpa marah katanya. Tiada hari tanpa marah. Marah aja. Mungkin suaminya tu betul. Kadang-kadang ditengoknya istrinya tu jemur pakaian cuma pakai songkok aja. Kupingnya nampak, lehernya nampak. Marahlah dia. Kadang-kadang istrinya ngerumpi, marahlah dia. Udah lidah lain sekarang. Dulu udah tenang-tenang aja, mesra-mesra aja. Sekarang aku ni salah semua. Jadi makanya dia tak mau ikut. Ada lagi istri karkun ni ngadu juga kepada istri karkun, istri ahbab. Bagaimanalah Bu, saya mau ikut kerja dakwah seperti yang suami saya itu. Suami saya tuh dari mulai nikah sampai sekarang kami punya anak 4, tak pernah mau ngalah. Dia aja yang betul. Kalau ada ember di rumah kami Bu, ember tu warna putih, kita panggil manusia seluruh dunia untuk nyaksikan ember tu. Mereka pasti bilang tu warnanya putih. Tapi kalau suamiku bilang warnanya hitam, kita mesti ikut juga Bu. Aku dah tak tahan lagi ni Bu. Mau ku tinggal aja suami sama anak-anakku ni katanya. Itu tetangga kami yang ngomong. Padahal udah pernah keluar Masturo 1 kali. Ada lagi istri karkun ngapor sama istri karkun yang lain. Bagaimanalah Bu, saya mau suka dengan kerja dakwah yang dibuat suami saya. Saya di rumah ini tak punya harga, tak punya nilai. Saya di rumah ini macam pembantu. Kalau suami saya mau keluar 40 hari, cakap apapun enggak, ngomong apapun enggak, tahu-tahu hilang 40 hari. Kalau mau keluar 4 bulan, ngomong apa pun enggak, musyawarah apa pun enggak, tiba-tiba hilang aja 4 bulan. Aku ini enggak punya nilai di rumah ini. Itu istri-istri ahbab Pak. Tuh kalau kita baca mentakab hadis, bab akhlak yang baik, sabda Nabi, a'malul mu'minina imanan ahsanahum khuluqaw wa khiyarukum linisaikum. Rawahu Ahmad. Orang yang paling sempurna imannya, orang yang paling sempurna imannya di antara orang-orang yang beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan istri-istrimu. Itu hadis nomor 2, bab akhlak yang baik. Di bawahnya lagi yang nomor 3 dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa sabda Nabi? Orang yang paling sempurna imannya di antara orang yang beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling lembut dengan keluarganya. Hadis ini. Di lain saat Nabi juga pernah bersabda, orang yang terbaik itu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, dan aku, sabda Nabi, adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Di lain saat Nabi juga pernah bersabda, aku adalah orang yang terbaik di antara kalian, sebab aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Ada enggak orang Islam yang berani membantah kalau Nabi itu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya? Ada enggak orang Islam yang berani membantah? Wah, Nabi itu bukan orang yang terbaik dengan keluarganya. Ada? Ada yang berani? Tak ada. Semua orang Islam setuju, Nabi lah orang yang paling baik dengan keluarganya. Apa yang terjadi dengan keluarga Nabi? Keluarga Nabi kurang makan, kurang pakaian, kurang perumahan, kurang harta. Jadi 4 ini tak ada hubungannya dengan baik tak baiknya satu orang suami, satu orang ayah. Aku adalah orang yang terbaik di antara kalian. Padahal rumah Nabi kurang makan, kurang pakaian, kurang perumahan, kurang harta.
Istri-istri Nabi mengatakan, kalau Nabi datang kepada kami, kami seperti merasakan datangnya musim bunga. Padahal Nabi datang bukan kasih duit, malah Nabi datang nanya, wahai istriku ada makanan? Tak ada ya Rasulullah. Kalau gitu kita puasa hari ini. Dah selesai. Jadi orang-orang beriman tuh masalah pun jadi tak jadi masalah. Tapi kalau orang yang tak beriman, tak masalah pun jadi masalah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, jadi kasih sayang kepada istri. Nah, jemaah yang pertama, muasyarah suami kepada istri. Nah, judulnya gitu pun boleh. Bagaimana caranya supaya istri mau ikut kerja dakwah? Nah, itu pun boleh. Yang pertama, sabar dengan kekurangan istri. Sabar dengan kekurangan istri. Itu pertama. Dalilnya apa? Dalilnya ayat Quran. Surat An-Nisa ayat 19. Surat ayat 19. Wa ashirhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumhunna fa sya'an ta'rahu say'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaullah kamu dengan istrimu secara baik. Kalau kamu dapati pada diri istrimu sesuatu yang kurang kamu sukai, sesuatu yang tidak kamu sukai, maka bersabarlah kamu. Siapa yang nyuruh kita bersabar dengan kekurangan istri kita? Allah, Pak. Bukan presiden, bukan raja-raja. Allah yang menciptakan diri kita, menciptakan diri istri kita, yang nyuruh macam itu. Boleh jadi dari apa yang tidak kamu sukai itu, Allah jadikan kebaikan yang banyak. Jadi dalam tafsir Jalalain, Imam Suyuti menafsirkan ini, kebaikan yang banyak ini, boleh jadi ada dari istri kita yang tidak kita sukai. Tapi ternyata secara syariat, dari istri kita itu lahir anak-anak kita yang kita cintai dan kita bangga-banggakan. Asalnya dari mana secara syariat? Kan dari ibunya. Kebaikan yang banyak. Macam itulah. Jadi yang pertama, sabar dengan kekurangan istri. Dalam hadis riwayat Bukhari, sabda Nabi, wanita itu Allah cipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling bengkok itu yang paling atas. Jadi wanita ini, kalau dibiarkan, dia bengkok terus. Kalau dipaksa untuk diluruskan, tulang rusuk mau diluruskan, mana bisa, patahlah dia. Jadi perempuan itu gitu Pak, istri kita. Tak bisa dibiarkan, tapi tak bisa pula main paksa. Kau kelotup kau, nggak bisa. Jadi bagaimana? Ya buatlah sebagaimana yang Nabi buat. Dulu ada apa namanya itu, joran pancing ya kan? Joran pancing dari bambu. Dulu kan dari bambu. Kalau kita tebang tuh bengkok-bengkok tuh. Iya kan? Luas-luas tuh bengkok-bengkok. Macam mana supaya dia bisa lurus? Kasih minyak. Kasih minyak, dibakar di bawahnya, udah panas, diurut pakai kain. Lurus tuh satu ruas. Saya pernah buat tuh. Satu ruas lagi, gitu lagi. Alhasil lama-lama joran pancing dari bambu tuh lurus jadi. Perempuan tuh macam tu lah kira-kira. Tak bisa dibiarkan, tak bisa dipatah. Dia mau diurut pelan-pelan, Pak. Lama-lama dia jadi lurus. Jadi, bagaimana caranya? Ikutlah bagaimana Nabi buat. Yang pertama, bukan Nabi lagi, Allah yang suruh. Sabar dengan kekurangan istri. Suatu ketika Nabi SAW pulang larut malam. Ketok pintu panggil Aisyah. Tok, tok, tok. Assalamualaikum ya Humairah. Tak buka pintu. Tok, tok, tok. Assalamualaikum ya Humairah. Tak buka pintu. Tok, tok, tok. Assalamualaikum ya Humairah. Tak buka pintu. 3 kali Nabi pun ambil keputusan, kalau gitu aku tidur di luar. Tadi kita sudah dengar Pak Pujakara, capeknya istri kita tuh 24 jam tak cukup. Nabi maklum perkara itu. Gimana kalau kita ambil tak aja? Kita musyawarah, tak apa segala macam. Bilang aja lah naik sepeda motor. Jam 9 selesai musyawarah. Begitu mau berangkat, hujan turun macam dicurahkan dari langit. Tak bisa berangkat. Jam 12 baru berhenti hujan. Baru jalan 500 meter, ban sepeda motor kita bocor. Nak cari tukang tempel tengah malam macam mana? Sampai rumah jam 2:30, jam 3. Lapar, ngantuk, dingin.
Godor-godor pintu rumah kita, istri kita tak bangun. Gimana Pak Edi? Apa yang kita buat kira-kira? Biasanya kita ni dua alternatif. Yang pertama, rusak pintu rumah kita. Yang kedua, rusak bini kita buat. Gimana itu? Tapi Nabi tidur di luar. Kalau versinya Kiai Haji Jainuddin MZ dulu dalam ceramahnya, manakala Aisyah bangun buka pintu, Nabi duluan ngomong, maafkan aku ya Humairah, aku terlambat pulang. Bisa nggak kita gitu? Udah dingin, lapar, nggak buka pintu, udahlah aku tidur di luar. Tapi kepala udah gini ya kan. Tapi dalam buku ini buku terjemahan daripada Arab sana. Manakala Aisyah buka pintu, lihat Nabi di situ, Aisyah pun nangis. Mungkin nangis teringatkan pengorbanan Nabi dalam buat dakwah kan. Ini Nabi susah lagi gara-gara Aisyah, tak bisa tidur di dalam rumah. Maka Aisyah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapalah enggak bangunkan aku? Maka Nabi bersabda, aku sudah bangunkan engkau yang merah, tapi kau tak bangun. Maka Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa enggak bangunkan aku lebih kuat lagi? Kenapa enggak bangunkan aku lebih kuat lagi? Maka Nabi bersabda, bagaimana aku Muhammad berani membangunkan engkau lebih kuat lagi, sedangkan Allah yang memiliki dirimu saja tidak membangunkanmu, bagaimana aku Muhammad berani membangunkanmu? Coba, bisa nggak diplomasi macam itu keluar dari mulut kita? Sehingga Aisyah itu dalam hadis riwayat Bazzar, hadis riwayat Muslim, Aisyah mengatakan tidak ada satu suami pun yang lebih sayang kepada istrinya melebihi sayangnya Rasulullah kepada istri-istri. Itu kesabaran Nabi. Mudah-mudahan kalau enggak pun semua percikan-percikannya kena sama kita ya. Tuh, Suruh Indonesia, Pak Ali Medan pernah dalam satu perjalanan dengan saya tiba di satu tempat istirahat sebentar. Istrinya baru melahirkan. Rupanya istrinya ngirim SMS. Apa isinya? Bang, bisa tolong belikan susu. Bang, bisa tolong belikan susu. Nah, Pak Ali jawaban SMS-nya tuh ditunjukkannya sama saya. Ini SMS dari istriku. Ini jawabannya. Jawabannya apa? Untuk kekasih. Untuk kekasih, bukan untuk istriku. Untuk kekasih. Kerja yang berat pun jadi ringan. Apalagi kerja yang ringan. Coba. Beli susu itu kan kerja yang ringan. Kira-kira bagaimana perasaan istrinya baca SMS? Terbang. Oh, terbang Pak, perasaannya sampai ke surga. Jadi istri itu jangan reklah. Ya, begitulah. Sabar dengan kekurangan istri. Yang kedua, memanggil istri dengan mesra. Nabi manakala menikah dengan Aisyah, umur Nabi itu udah di atas 50 tahun. Tapi Nabi sanggup memanggil Aisyah dengan panggilan yang mesra, ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Ustaz Tengku Dzulkarnain dalam bayarnya menyebutkan Nabi manggil Khadijah itu panggilannya ya Habibah. Habibah, kekasih. Kalau saya Pak panggil istri saya ya Habibat, ya kekasihku. Udah jadi nenek-nenek pun ya kekasihku, apa enggak terbang juga dia sampai ke surga ya kan? Ini gelak dia. Jadi jamaah, cobalah nih kita pikir betul-betul. Istri kita tuh hari-hari masak, nyuci, jaga anak, ngurus rumah, melayani kita lagi. Capeknya bukan main. Satu panggilan yang mesra bisa menghilangkan capek nih. Macam kita lah di luar, dari A sampai Z masalah semua. Udah poning kepala kita, udah denyut kepala kita ya kan. Stres kita. Pulang kita ke rumah, Assalamualaikum. Istri kita buka pintu, Waalaikumsalam, pahlawan kami, selamat kembali ke rumah. Kita cium, wangi badan. Kita tengok pakaiannya, pakaian kesukaan kita. Gimana kira-kira? Hilang nggak denyut tuh? Hilang Pak denyutnya. Yang lain denyut. Iya, ganti sama denyut yang lain. Ya kan? Masya Allah, Masya Allah.
Apalagi istri kita jauh lebih capek dari kita. Jadi capek-capeknya tuh dengan satu panggilan yang mesra itu bisa hilang semua. Mesra. Masalah. Itulah. Jadi panggil istri dengan mesra. Kita ini laki-laki nih, keakuan kita tinggi kan. Kadang-kadang mau menyebut ini istriku aja nggak bisa. Paling yang kita sebut, inilah orang rumahku, inilah maknya anak-anakku. Tak laku, tak ada dalam hadis kemarin. Panggil yang mesra. Ada suami yang manggil istrinya Mae pula. Mae, macam mamanya pula. Alangkah tak sedapnya perasaan istrinya itu. Jadi jangan lupa, ada satu cerita. Dululah masa jahiliyah, waktu pacaran, ini calon suami ini pernah manggil ceweknya itu dengan satu panggilan yang mesra. Sehingga pacarnya itu pun berangan-angan. Sudah pulang ke rumah, hebat nih pacarku. Belum menjadi istrinya, aku udah dipanggilnya begitu mesra. Apalagi nanti kalau udah jadi istri. Rupanya udah jadi istrinya, tak ada panggilan tuh. Oh, mungkin suamiku ini lagi malu. Tunggu seminggu, tunggu sebulan, tak ada juga. Sampai setahun tak ada juga. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tak ada juga. Laki-laki macam kita nih, laki-laki nih. Mana laki-laki nih? Kalau udah dapat, ininya rasanya. Dia lebih sur lagi pada yang belum dapat tuh. Dulu saya kerja di satu pabrik perusahaan. Itu istrinya tuh dulu udah pernah mau jadi bintang film. Udahlah, udah tahu lah kita kan gambarannya tentang film. Tapi suaminya ini bisa tergila-gila sama satu anak gadis. Badannya besarnya bukan main. Bibirnya aja macam ban Vespa tebalnya. Kalau saya tengok jeleknya bukan main. Tapi laki-laki ini bisa tergila-gila sama dia. Itulah laki-laki. Yang udah dapat, gini aja rasanya, tak ada apa-apa. Yang belum dapat, itu yang dikejar-kejar. Jadi, cobalah 30 tahun merindukan panggilan yang mesra, macam pungguk merindukan bulan. Tahu-tahu setelah 30 tahun kita pulang ke rumah, kita panggil dia tuh, istri kita tuh, dengan panggilan mesra yang sudah ditunggunya selama 30 tahun. Macam mana kira-kira coba? Apa enggak meledak-ledak dia? Bisa-bisa dipeluknya kita entah macam mana jemaah. Jadi, nih memanggil istri dengan panggilan yang mesra ini sunnah Nabi, Pak. Sunnah fikih, perbuatan Nabi. Kita ni siapa? Kita ni pengikutnya Nabi. Cuma tak tahulah pengikut Nabi ini ada dua. Satu pengikut teladan, satu lagi pengikut yang budak, yang bandel. Mudah-mudahan kita ni bukan pengikut yang bandel, ya kan? Pulang ke rumah, kita siap manggil istri kita dengan mesra. Siap? Biasa manggil istri sayang. Ya. Menantu saya baru nikah, anaknya baru setahun lebih. Itu enggak malu-malu dia di hadapan saya pun panggilnya sayang, panggil istrinya. Kadang-kadang cinta gitu. Kita pun udah masuk di Jakarta. Masya Allah. Jadi itu yang kedua, memanggil istri dengan Nabi memanggil Aisyah Humairah. Jadi bilang sama istri kita, "Dek, mulai hari ini abang manggil adik macam Rasulullah manggil istri." Perempuan, Pak, punya 3 sifat yang sangat menonjol pada dirinya. Pertama, perasaan. Perempuan ini perasaannya 9. Otaknya yang main 1. Itu perempuan. Kalau kita laki-laki terbalik pula. Otak kita yang 9, perasaan kita 1. Jadi perempuan ini karena perasaan sangat berkuasa pada dirinya, maka kalau perasaannya sudah dikuasai, dia tunduk, dia tumbang. Ini apa ya, Pak? Ini contoh buruk. Apa contoh buruk? Satu orang perempuan hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah, Pak. Terus laki-laki yang menghamilnya itu bukan ganteng, jeleknya. Udah jelek, bukan kaya, miskinnya. Kok mau perempuan itu sama laki-laki itu? Kenapa? Gombalnya, Pak, jago.
Gombalnya nyago, hanyut perasaan perempuan itu dibawa. Ya udahlah dikasihnya lah. Itu perempuan. Perasaan sangat berkuasa pada diri. Yang kedua, perempuan ini pura-puranya banyak. Lagi mau pun pura-pura tak mau. Ada kawan saya keluar 40 hari. Istrinya tak setuju. Mertuanya pun tak setuju. Mertuanya salah satu ketua ranting apa Muhammadiyah. Tapi karena dia udah nekat, pergi aja dia 40 hari. Kapan dia baru pening? Waktu pulangnya baru dia pening. Aduh, macam mana ya? Istri nggak suka, mertua nggak suka. Tapi namanya laki-laki, dah peri 40 hari ya kan? Pulang juga. Pulang. Macam mana istrinya? Istrinya tak mau cakap. Diam aja. Cuma makan siangnya disediakan. Sampai sore tak mau cakap juga. Cuma makan malamnya disediakan Pak Ustaz. Terus sampailah waktu tidur ya kan? Apa yang terjadi? Waktu tidur istrinya munggungi dia. Tak mau nengok dia. Alah mak gitu. Macam mana lagi? Tapi dasar laki-laki udah peri 40 hari ya kan? Dia pun dari telunjuknya Pak, diguitnya lah punggung istrinya. Sekali guit aja istrinya balik langsung macam aja jadi langsung. Rupanya cuma nunggu diguit aja. Perempuan ini pura-puranya banyak jangan itulah. Tuh. Yang ketiga, perempuan ini sifatnya tertutup. Apalagi perempuan kita. Apalagi kalau suaminya kejam. Kalau suaminya kejam. Kalau ada tetangga kami lapor sama istri saya, "Bu, kalau abang kami pulang, rumah kami suasananya macam kuburan. Aku, Bu, tak berani cakap. Anak-anakku pun tak berani cakap. Kalau jatuh aja jarum sebiji, kedengaran suaranya." Gitu. Jadi, apalagi suaminya kejam. Daripada kena letup, bagus aku diam, kata istrinya. Jadi ada istri yang memendam unek-unek dalam dadanya tuh sampai dia mati. Dan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Nah, ada ciri-ciri umum istri ini suka kepada suaminya, sayang kepada suaminya. Tapi ini ciri-ciri umumnya Pak, tidak berlaku untuk semua istri. Apa dia ciri-ciri umumnya? Istri kita ni suka curhat sama kita, cerita-cerita sama kita. Oh, dia lepas aja cerita sama kita. Tuh. Tapi kalau istri kita diam, ada juga memang perempuan dari kecil dah diam. Waktu jadi istri pun dia diam juga. Jangan sampai dia sama kita diam, tapi sama tukang ikan dia mesra. Tukang sayur. Tukang sayur datang ke rumahnya. Alamak, hancur Nur. Hati abang lengok ibu nih. Kalau ibu belum nikah, udah aku lamar-lamar ibu dari dulu. Istri kita pun terpengung dia, tertegun dia. Kenapalah ucapan ni keluar dari mulut tukang ikan? Kenapalah tak keluar dari mulut suamiku? Gitu. Kadang-kadang suami di rumah, mukanya macam Mike Tyson, tak pernah senyum. Beranak juga. Jangan itulah. Masya Allah, Masya Allah. Jangan sampai kita ni pulang ke rumah, istri kita merasa musim gugur telah datang. Kalau istri Nabi kan merasa musim bunga datang kan kalau Nabi datang. Jangan sampai kita ni istri anak kita merasa musim gugur yang datang. Anak kita ngintip dari jauh. Kita pulang 4 bulan. Anak kita bilang sama uminya, Abi dah pulang Mi. Abi dah pulang. Apa kata istri kita? Nasib kalian lah nak katanya. Penzolim telah kembali ke rumah kita katanya. Ada yang macam itu? Ada Pak. Medan. Dia keluar 4 bulan. Dipesannya kepada istri anaknya macam sahabat pesan sama istrinya itu. Kamu jangan pernah keluar dari rumah ini. Kamu berdua. Suatu ketika datang jamaah mastur dari Afrika Selatan. Keluarlah istri sama anaknya nusrah ke situ. Rupanya tahu dia kedengaran. Mungkin ada orang yang bakar-bakar dia. Kau bilang istri anakmu patuh sama kau. Kau keluar tak boleh keluar dari rumah. Tengok tu sekarang orang tu. Keluar, datang ke rumah si Anu. Apa yang terjadi? Suaminya pulang Pak dari tempat keluar.
Pulang ke rumah tuh ngapain? Spesial untuk gebukin anak sama bininya aja. Udah dipukuli anak bininya tuh, suaminya pergi balik keluar. Jadi orang-orang datang kunjungan aliyah, anaknya yang nunjuk. Itulah bu, kayu yang dipakai abi kami untuk mempukuli kami. Nasib kalian lah nak, penzolim telah kembali ke rumah kita. Mudah-mudahan ucapan ini tak pernah keluar dari wanita-wanita kita di sini. Jadi dek, mulai hari ini abang manggil adik macam Rasulullah manggil istri. Oh, hati istri kita tersanjung, Pak. Cuma istri ini karena pura-puranya banyak, dia macam acuh tak acuh aja. Hah? Apa bang rupanya? Istrinya, Nabi manggil istrinya. Panggilannya Humairah. Apa artinya bang? Wahai pipi yang kemerah-merahan. Abang mana cocok sama aku hitam katanya. Enggak dek, adik pun kalau senyum, pipi adik itu kemerah-merahan. Mulai goyang dia, perasaannya mulai main, otaknya mulai tumpul. Jangan ngejek ya bang. Mana mungkin abang ngejek? Ini ahbab nih karkun, mana mungkin bohong. Tambah yakin dia. Kalau malam dia masuk pak ke kamar, kuncinya di dalam. Terus hidupnya lampu. Dia pun berkaca lah di depan cermin. Berkaca dia di depan cermin. Dicobalah dia untuk senyum. Baru ditengoknya pipinya tuh merah apa enggak. Mau merah, mau enggak merah. Pokoknya bilang aja kayak gitu. Ada juga ahbab datang cerita sama saya. Pak, karena istri saya orangnya hitam, saya manggilnya Humay Black. Dia yang bilang sama saya manggilnya Humay Black. Pokoknya kita lah panggil istri kita dulu. Siapa ya? Insyaallah ya. Insyaallah. Terus Ciri-ciri satu baru. apa? Ciri-ciri umum istri sayang kepada kita. Satu baru. Ya itu aja. Secara umum kalau dia suka sama kita, dia suka curhat sama kita, cerita-cerita sama kita. Itu ya muasarah terhadap istri lagi. Hah? Muasarah. Itulah yang namanya muasyarah kepada istri. Muasyarah itu cara bergaul dengan istri. Muasyarah namanya. Di sahabat kurangnya. Jadi yang kedua ya, yang kedua tadi panggil istri dengan mesra. Yang ketiga, dulu ada satu buku, kecil aja bukunya, 8.000 harganya. Itu dijual di Jakarta, dijual di Medan, dijual di markas-markas tuh dijual. Judulnya apa? 70 potret kemesraan Rasulullah kepada istri-istrinya. Yang nulis mungkin bukan jemaah, Dr. Andes M. Tholib. Jadi dia mengaku hadis-hadis dalam bukunya itu derajatnya sahih. Kalau nggak sahih, hasan. Jadi dalam bukunya ada hadis tuh. Apa hadisnya? Setiap hari Nabi membelai semua istri tanpa menggauli mereka. Dan setelah itu baru Nabi datang kepada istri yang dapat giliran pada hari itu. Dulu Ustaz Lutfi pernah menyampaikan, kadang Nabi kumpulkan semua istrinya tuh pada asar, kadang pada maghrib. Berapa tuh? 9. Satu dibelai, pulang. Belai lagi satu, pulang. Belai lagi satu, pulang. Belai lagi satu, pulang. 8 dibelai, 8 pulang. Tinggal satu. Tiap hari. Dalam hadis itu tiap hari. 9 istri Nabi. Kita satunya istri kita. Kapan dibelai? Waktu sesak aja. Habis sesak, habis banting kalau situ. Sekarang aku mau tidur. Jaga. Nabi membelai istrinya dalam keadaan biasa, tanpa menggauli mereka. 8 tuh 8. Masya Allah. Gini-gini aja Pak. Ada satu tempat kami, kakek-kakek sama nenek-nenek. Nenek ini payah kali ngajaknya keluar Masuro. Diajak keluar Masuro tak mau. Jadi suatu saat kakek itu keluar 40 hari. Pulang 40 hari dapat mujakarah. Nanti dengan istri kita di rumah, itu istri kita dibelai. Singkat cerita sampai dia di rumah, tahu-tahu udah hadap-hadapan tuh kakek sama nenek tuh. Terus datang kakek ini dibelainya nenek tuh. Heboh nenek tuh. Kenapa heboh? Dari mulai sejak nikah sampai jadi nenek-nenek, sekali pun tak pernah diginiin kakek tuh. Ini tahu-tahu sekarang kok digidiinnya. Oh heboh nenek ini cerita kemana-mana. Aku sama kakek dibelai katanya. Jadi satu orang abang tanya sama dia, gimana nek? Kalau keluar Mastura 3 hari. Insya Allah katanya. Padahal nenek bandel betul, payah kali ngajaknya. Anak belai sekali aja udah insya Allah.
Tuh hebatnya sunnah Nabi. Jemaah rahim. Jadi membelai istri. Yang keempat, suatu ketika yang keempat ini mencium istri dengan kasih sayang. Sahabat datang kepada Nabi tanya, "Ya Rasulullah, bolehkah mencium istri di bulan Ramadan?" Maka Nabi tunjuk Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tanya tuh kepada beliau. Waktu ditanya, Ummu Salamah jawab, "Rasulullah sering berbuat seperti itu kepadaku di bulan Ramadan." Jadi di bulan Ramadan aja Nabi sering mencium Ummu Salamah, apalagi di luar Ramadan. Sebagian ulama kita menyebutkan ciuman itu ciuman kasih sayang, cium pipi, cium kening, tidak membatalkan puasa. Parah kali lah satu orang kalau gara-gara cium pipi aja listriknya naik terus ya kan? Masya Allah. Oh, itu maniak. Bisa begitu. Jadi tuh Nabi sering mencium istrinya. Kita mau kerja, cium pipi istri kita. Mau tidur, cium keningnya. Masya Allah. 4 ini Pak. Sabar dengan kekurangan istri, panggil istri dengan mesra, belai istri, mencium istri dengan kasih sayang. Tak ada keluar duit walaupun 1 sen. Tak ada keluar duit walaupun 1 sen. Tapi dampaknya itu kandas-kandas Pak dalam hati istri kita. Istri kita bakal terkejut dengan itu. Kalau sebelumnya enggak pernah ya Pak, maka warna kulit wajahnya pun bakal jadi cerah merah kemarin. Tuh, siap amal insyaallah. Insyaallah. Yang kelima, bantu kerja istri. Bantu kerja istri. Dalam hadis kalau Nabi datang ke rumahnya, Nabi nyapu, membetulkan kancing bajunya sendiri, membetulkan sandalnya sendiri. Dalam satu hadis disebutkan juga Nabi datang ke rumah Aisyah, Nabi yang ngadon roti. Udah bulat roti itu tinggal panggang, baru diberi kepada Aisyah. Aisyah cuma meletakkan ke panggangan aja. Bahkan dalam satu bayan disebutkan Nabi dengan istrinya berebut untuk mencuci. Jangan itu. Itu juga merupakan satu dalil. Kalau kewajiban istri masak dan nyuci, Nabi tak akan pernah masak, tak akan pernah nyuci. Coba itulah. Jadi bantu kerja istri kita. Jangan taunya kita ini cuma perintah aja. Jamaah datang. Malam ini kita hikmat. Adik masak. Maka istri kita pun alamak. Kalau jamaah datang, aku yang hajab. Terus istri kita ngapain? Doa. Oh ya, doa. Apa doanya? Ya Allah, janganlah engkau datangkan jamaah kemari ya Allah. Tapi coba kalau jamaah datang, jamaah datang. Nanti malam kita hikmat. Abang yang masak. Udah yang masak. Adik mau makan apa? Oh ini dah. Kan cuma mulut kita yang bilang kita yang masak. Yang masak dia juga. Kita paling cuma bantu sikit-sikit. Duduk di situ sama dia ya kan. Jamaah itulah. Tapi dengan sebab itu dia senang. Dia akan doa kepada Allah. Ya Allah, sering-seringlah datangkan jamaah kemari. Ya kan? Masya Allah. Tuh, bantu. Jadi kalau dulu awal kita keluar 3 hari, bayan wapsinya betul, itu akan disampaikan kepada kita. Walaupun bapak sekarang ini begitu semangat menginginkan perubahan di rumah tangga bapak, tapi nanti pulang bapak tahan dulu. Kalau lagi keluar 4 yang diperbanyak, dakwah, kalimat dalam, zikir ibadat, hikmat. Nanti waktu pulang yang diperbanyak tuh hikmat dulu. Dibalik. Abang Pak, bapak panggil istri itu dengan mesra, bantu kerjanya. Kalau selama ini tak pernah pegang sapu, pegang. Tak pernah pegang piring, pegang. Tak pernah pegang anak, pegang. Tak pernah bantu masak, bantu. Bukan tiap hari. Sekali-sekali. Kalau itu betul, dia amalkan dulu waktu awal-awal, maka istri kita pasti jadi pendukung kerja dakwah. Manggil dengan mesra, kerja-kerjanya dibantu, maka istri kita akan cerita sama tetangganya. Tahu kau kucing, sekarang inilah baru kurasakan pengantin baru yang sebenarnya. Abangku ikut tuh, mereka tuh 3 hari pulang manggil aku mesra. Aku dibantunya masak, mau nyapu, mau jaga anak. Sekarang inilah pengantin baruku yang sebenarnya. Kau pun katanya sama tetangganya, kalau kau mau suami kau macam gitu, dulu dia ikut jamaah itu keluar juga 3 hari. Belum apa-apa dia udah dakwah jamaah itu. Masya Allah.
Mak timbang istri. Jadi sedia ya, insyaallah ya. Bantu kerja istri. Yang keenam, jangan caci istri. Puji istri. Jadi jamaah ini pantangan besar Pak untuk wanita. Apa dia? Jangan pernah membandingkan istri kita dengan wanita lain. Yang dengan sebab perbandingan itu istri kita kalah. Pakaiannya, masakannya, kecantikannya, segala macam. Jangan pernah dibandingkan dengan perempuan lain. Yang dengan sebab itu dia kalah. Tahu Dik? Pakaian macam istri Pak Abdullah itu kenapa? Tengok istri Pak Abdullah itu rapi, cantik, bagus, enggak kusut. Apa katanya sama kita? Ya udah bang, abang kawin aja istri Pak Abdullah tuh. Itu saking jengkelnya sama kita. Tadi deh abang makan di rumah Pak Abdul Rahman. Dipaksanya makan di rumahnya, makanlah bang. Masakan istrinya. Tapi deh, kalau dibandingkan dengan masakan adik, masakan istri Pak Abdul Rahman itu tak ada apa-apa. Dia pun, alah gombal katanya. Mulut, iya, mulutnya gombal, tapi hidungnya kembang juga. Itu istri, jangan pernah mencaci anak kita di hadapan istri, memarahi anak kita di hadapan istri. Dia nggak suka tuh, cuma dia karena takut sama kita nggak mau ngomong. Dalam hatinya, kau enak-enak aja marahin anakku, aku yang mengandungnya, melahirkannya, berjuang antara hidup dan mati, menyusukannya, membesarkannya. Kau kan cuma buat aja, enak-enak aja kau marahi anakku. Gitu Pak. Terus yang paling peka Pak, jangan merendahkan kecantikan istri kita. Kalau kita tengoklah istri kita tuh makin hari makin gemuk, jangan kita terus terang kali, kau nih Dek, hilang selera abang nengok kau. Badan kau sekarang udah macam buntal gitu, macam tong. Dia pun sakit hati. Kalau kita tengok istri kita makin lama makin gemuk, bilang sama istri kita, Dek, abang tengok badan adik ini makin lama makin berkah. Makin lama makin berkah. Suka enggak dia? Bilang berkah. Gimana Pak? Suka enggak dia bilang berkah? Padahal berkah sama buntal itu sama artinya. Cuma kalau dia bilang berkah dia suka. Kalau kita tengok istri kita makin hari makin kurus, jangan kita bilang sama istri kita, udah tengok badan kau nih sekarang macam tusuk gigi. Dia pun sakit hati. Bilang sama dia, badan adik ni abang tengok makin mujahadah. Makin mujahadah. Dia suka. Siap amal insyaallah. Yang ketujuh, doakan nama istri kita di hadapan Allah. Ya Allah, jadikanlah istriku ini, sebut namanya, untuk buat taklim kita, untuk ikut taklim lingkungan Masturot, untuk keluar setiap 3 bulan ya Allah. Doa. Jangan taunya kita ini cuma marah aja, merepet aja, tapi tak pernah kita doakan istri kita itu. Kemudian Pak, tambahan lain, kalau kita pulang dari bepergian kemana-mana aja, pulang ke rumah, belikan makanan kesukaan istri kita. Belikan makanan kesukaan istri kita. Apa Pak yang mau dibeli? Aku aja tak tahu entah apa makanan kesukaan istriku. Inilah membuktikan bahwa suami ini tak ada sedikit pun perhatian kepada istri. Udah nikah bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15, 20, 25 tahun dah nikah, masih tak tahu juga makanan kesukaan istri. Kalau tak tahu, pulang nanti tanya Allah. Nggak masuk kan? Pulang nanti tanya. Subhanallah.